Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kita bertemu lagi mata kuliah tata bahasa 4. Kita masuk pada minggu ke-13 ya. Setelah tadi melihat video kopi saya, mudah-mudahan agak sedikit terhibur ya. Meskipun rasanya mungkin sedikit aneh. Baik, kita masuk pada minggu ke-13. Tata bahasa yang kita akan pelajari kali ini adalah ini. Temanya adalah 언제든지 일할 수 있어요. 언제든지. 언제nya kan kapan. 언제든지 kapanpun gitu ya, kapanpun bisa bekerja. Tata bahasa yang kita akan pelajari adalah ihirigi uwo, ada ugucu ya, tapi gucunya nanti kita bahas lagi di lain waktu ya. Itu sadong. Berikutnya ada damyon atau niendamyon, kemudian iramyon. Nah, kemudian terakhir ada muoshidenji, musenidenji ya. Baik, kita masuk bab 12. Minggu depan bab 12, nanti minggu ke-15-nya itu kita review saja ya. Jadi masih ada 1 minggu lagi minggu depan untuk penjelasan materi. Baik, kita langsung masuk pada penjelasan ihirigi dulu atau sadong ya. Baik, jika sebelumnya kita pernah belajar ihirigi juga, waktu itu kita belajar tentang kalimat pasif ya. Nah, di sini ihirigi adalah sadong, maksudnya nanti kata kerja, ihirigi ya, sama. Jadi apa itu ihirigi? Jadi ihirigi ini adalah menunjukkan makna verbal kausatif, yaitu subjek menyuruh objek untuk melakukan aktivitas. Jadi sadong itu dari maknanya itu shikida atau menyuruh. Jadi ketika ada muncul sadong ihirigi ini, maka maknanya dia adalah menyuruh. Nanti kita lihat contohnya menyuruh seperti apa. Ya. Jadi menyuruh orang untuk melakukan sesuatu ya. Baik, kita lihat dulu contoh-contohnya di sini seperti yang sudah seperti sebelumnya itu untuk apa? Kosakatanya ini sudah pas, misalkan ihirigi, jadi harus dihafal, tidak bisa nanti mokta, contohnya ditambahkan hi, misalkan mokhida, misalkan ya, jadi posisinya salah ya. Jadi ini sudah pada patternnya ya. Jadi i di sini ihirigi, jadi yang bisa ditambahkan dengan i yaitu mokta, kemudian ada cukta, butta, kemudian kelta, boda. Maka mokta menjadi mogida, cugida, bucida, kerida, boida. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Makan, jadi makan, mokta menjadi mogida, memberi makan, memakankan. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Berikutnya hi, ada ikta menjadi ikida, ipta, ipida, anta, ancida. Ini saya salah ketik, sebentar. Oke, ancida, nupta, nupida. Berikutnya ada mata, itu machida. Berikutnya ada salda, sallida, alda, allida, dolda, dollida, ulda, ullida. Botta, botgida, sinta, utta, mata, gamta, sincita. Jadi singida, utgida, makida, gamgida, sikida. Jada, oke. Dari konteks yang ini harusnya dia ditambahkannya u saja ya. Tapi di sini dia muncul atau ditambahkan dua sadongnya, pembentuk sadongnya, imbuhannya itu i dan u. Maka harusnya kan jada menjadi jauda ya, atau jeda ya. Tapi di sini ada jeuda. Jada tidur jadinya menidurkan, jeuda. Jadi tidak ada jauda, tapi jadi jeuda dia terdiri dari i dan u, maka menjadi jeuda. Soda artinya berdiri kan? Harusnya apa? Souda. Ya kan? Harusnya souda tapi menjadi seuda. Jadi dia ada i-nya, kemudian baru u, seuda membangunkan gitu ya. Atau mendirikan. Tada ini naik berarti tauda ya, tapi menjadi teuda artinya menaikkan atau menyuruh naik. Berikutnya ada seda memakai, ini memakaikan shiuda. Berikutnya keda sadar atau bangun gitu ya, sadar. Keuda menyadarkan. Okay. Baik, mungkin dari beberapa contoh ini ada sudah tahu ya kata-katanya sebagian. Dolda ini berputar ya, memutarkan ya. Ulda nangis ya. Bota, sinta, uta, mata, gamta. Gamta ini bisa mengkeramas atau menutup mata juga bisa ya. Sita ini mencuci ya. Baik, kita lanjut pada contohnya. Seperti apa sih? Baik, ini di sebelah kanan ini ada hasil jadi dari contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Contoh pertama, ini kalimatnya seperti ini. Aiga, sebentar ya, oke. Aiga
따뜻한 옷을 입었어요. 아이가 따뜻한 옷을 입었어요. Jadi dari kalimat ini yang kita bisa lihat apa? Anak itu memakai baju yang hangat. Jadi anak memakai baju yang hangat. Nah, ketika masuknya sadong, maka ada orang lain yang menyuruh agar anak itu memakai baju. Nah, kamu pakai baju dingin. Atau gambarnya ada dua ya, maksudnya dibayangkan. Satu, nah pakai baju sana. Iya bu, gitu kan. Pakai baju terus anaknya. Atau dipanggil, nah sini, ganti baju. Nih, papa pakein baju. Nah, ketika memakaikan baju kepada anak itu atau siapa, itu pakainya ipida. Nah, maka berubah menjadi apa? Ommaga. Nah, jadi aiga tadi subjek, maka aiganya menjadi objek. Ommaga. Jadi harus ada subjeknya. Ya, ada pelakunya siapa di sini. Jadi kalau ini kan hanya si adik saja dengan sendiri dia memakai baju. Tapi kalau sadong maka menjadi ommaga, maka ada orang lain subjek yaitu menyuruh siapa? Ommaga 아이에게 따뜻한 옷을 입혔어요. Di sini 입다 menjadi 입혔어요. Jadi apa? Ibu memakaikan baju yang hangat kepada adik. Maka memakaikan bisa saja pertama memang ibunya langsung memakaikan gitu. Sini pakai baju dulu. Pakai tangannya, kepalanya masuk, akhirnya pakai baju. Atau ibunya kasih baju nih, pakai baju nih. Pakai baju. Nanti anak itu pakai baju sendiri. Maka kondisinya ini menggunakan ibtida. Maka ini disebut dengan sadong. Berarti ada orang lain yang menyuruh orang lain untuk melakukan aktivitas. Ya, karena sadong sendiri maknanya adalah shikida. Baik, berikutnya ada 한자가 약을 먹었다. 한자가 약을 먹었다. Maksudnya apa? Hanja itu maksudnya pasien. Pasien minum obat. Ya, dengan sendiri dia minum obat. Nah, ketika kita mau berubah menjadi sadong, maka harus ada orang yang menyuruh si pasien kan. Misalkan sini 의사 ya. Atau 어머니 atau 아버지 ya. 의사가 환자에게 ya kan? 약을 karena menyuruh, maka yang tadinya mokta berubah menjadi mogida ya, menjadi 먹였어요. 의사가 환자에게 약을 먹였어요. Jadi dokter meminumkan obat kepada perawat, pada pasien. Artinya bukan 의사 ya, 간호사 ya. Tidak apa-apa ya, 간호사 juga boleh. 간호사가 환자에게 약을 먹였어요. Kalau 의사가 환자에게 약을 먹었어요 salah ya, maka dia harus diubah dulu yaitu dengan menambahkan i, maka menjadi 먹였어요. Berikutnya, 지가 죽었어요. 지가 죽었어요. Maksudnya tikus mati kan? Oke, maka berubah menjadi siapa? Harus ada subjeknya yaitu 고양이 di sini. 고양이가 쥐를 죽였어요. Maksudnya apa? Kucing membunuh tikus. 고양이가 쥐를 죽였어요. Oke, berikutnya 학생들이 책을 읽었어요. Berarti siswa dengan sendirinya membaca buku kan, 학생들이 책을 읽었어요. Tapi ketika ada 선생님이 학생들에게 책을 읽혔어요. Berarti guru membacakan buku kepada murid. Bisa saja. Dengarkan anak-anak ya, ibu akan membacakan buku. Ibunya membaca buku. Atau menyuruh. Ayo kalian buka bab 2 halaman 10 silakan dibaca. Sekarang 10 menit. Nah, ketika menyuruh untuk membaca buku itu juga bisa gambarnya 읽혔어요. Ya, jadi 선생님이 학생들에게 책을 읽혔어요. Berikutnya 친구가 모자를 벗었어요. 친구가 모자를 벗었어요. Artinya apa? Teman melepaskan topi. Tapi ketika menjadi sadong, maka 제가 atau ada subjek lain selain 제가 친구의 모자를 벗겼어요. Nah, berarti gambarannya ada dua kan? Pertama, buka dong topinya. Nah, artinya membukakan topi gitu kan? Atau melepaskan topi. Atau datang menghampiri teman itu langsung membuka topi itu juga bisa ya. Jadi membukakan atau melepaskan topi teman. Berikutnya. Aiga yang 말을 신었어요. Aiga yang 말을 신었어요. Maksudnya apa? Anak memakai kaos kaki. Tapi di sini berubah menjadi sadong yaitu 엄마가 ibu 아이에게 yang 말을 신겼어요. Aiga 엄마가 아이에게 yang 말을 신겼어요. Berarti ibu memakaikan kaos kaki kepada anak. Ya, jadi gambarannya gimana? Pertama, nih kaos kaki nih pakai, ya kan? Pertama nyuruh satu, berarti dia nanti pakai. Atau sini ibu pakai kaos kaki, pakaikan kaos kakinya oleh si ibu, maka itu bisa juga 신겼어요.
Yang terakhir aiga jayo. Anak tidur. Dengan sendirinya dia tidur. Tapi ketika sadong maka ada orang lain yang menyuruh orang lain untuk tidur, yaitu ommaga airil jewoyo. Ommaga airil jewoyo. Berarti apa? Ibu menidurkan anak. Ommaga airil jewoyo. Jewoyo di kata dasar adalah jada mendapat imbuhan i dan u ya. Jadi ada 2. Baik, demikian untuk sadong. Semoga bisa dipahami. Jadi prinsipnya ketika sadong maka ada orang lain yang menyuruh orang lain untuk, atau subjek menyuruh subobjek untuk melakukan sesuatu, maka ditambahkan ihi rigi. Baik, kita lanjut pada materi yang berikutnya. Oh, ternyata ada tips lain. Sadongsa는 dalam 같은 문장에서 쓰인다. Jadi sadongsa, kalimat verba akusatif ini digunakan pada kalimat seperti berikut. Misalkan ini contoh-contoh simpelnya ya. Naun 1, naun 2를 비히리기. 나운 1, 나운 2에게 나운을 이히리기. 나운 2, 나운 2. Kita lihat contohnya. 어제 제가 모기를 죽였어요. Berarti 어제 제가 모기를 죽였어요. Maka di sini 죽이다. Maka kemarin saya membunuh atau mematikan nyamuk. Ya, 모기를 죽였어요. 그 코미디언이 사람들을 잘 웃겨요. 그 코미디언이 사람들을 잘 웃겨요. Komedian itu menertawakan orang. 웃겨요 di sini maksudnya membuat orang lain tertawa. Ya, bahasa Indonesia apa? Kalau menertawai orang lain kan berarti kita ketawa kan, tapi kita membuat orang untuk tertawa ya. Berikutnya taksi gisaga, taksi에 손님을 태워요. Taksi gisaga maksudnya driver taksi itu menaikkan penumpang ke taksi. Biasa kan kita, ayo Pak silakan Pak naik taksi Pak, ini Pak taksi ini Pak, yang depan dulu Pak, sambil naik tutup pintunya. Itu 손님을 태워요. Ekspresinya seperti itu. Baik, ini pola pertama silahkan, jadi boleh pakai iga atau ulrel nantinya diikuti seperti ini. Berikutnya ada noun, kemudian ege. Misalkan 동생이 고양이에게 우유를 먹여요. Maksudnya apa? Adik memberikan minum susu kepada kucing. Jadi gambarnya bisa ada 2 nih ekspresinya. Pertama, bisa saja adiknya langsung menyuapi kucing itu dengan susu, atau dia memberikan susu kemudian langsung diberikan di bawah di lantai, kemudian menyuruh kucing untuk minum. Ayo minum gitu ya. Baik, berikutnya ganhosaga. Ganhosaga berarti i-nya kan 환자에게 환자복을 입혔어요. Berarti perawat apa? Memakaikan pakaian apa ya? 환자복, pakaian pasien ya. Pakaian pasien, maksudnya pakaian yang dipakai di rumah sakit kepada pasien. Berikutnya 엄마가 출근할 때 옆집 아주머니에게 아이를 맡겨요. Ibu ya 출근할 때 pada saat apa? Berangkat kantor. 옆집 아주머니에게 아이를 맡겨요. Jadi menitipkan anak kepada ibu ya, ajumoni kepada bibi atau ibu yang ada di sebelah rumah pada saat berangkat kerja. Oke, yang terakhir ada noun 1, noun 2, kemudian ei dan noun 3 ul. Kita lihat contohnya, 어머니가 아이의 손. Nah, ini maksudnya 아이의 손을 씻겨요. Maksudnya ibu menyucikan tangan atau membersihkan tangan anak. Jadi tangan ini bersih nih, cuci nih. Ibunya muter keran, anaknya suruh cuci tangan. Kan nyuruh. Atau bisa juga tangan anaknya sudah diulurkan di bawah keran, ibunya ikut membantu untuk mencuci. Itu juga bisa. Berikutnya, 누나가 동생의 신발 벗겼어요. Berarti kakak itu melepaskan sepatunya adik. Yang terakhir, 미영사가 손님의 머리를 감겨주었어요. Dari 감기다 ya. 미영사가 maksudnya hair stylist. Maksudnya itu ya, yang kerja di salon lah ya. 미영사가 손님의 머리를 감겨주었어요. Jadi pegawai salon itu mencucikan atau mengeramasi rambut pelanggannya. Baik, ini pola-polanya silakan dipelajari lagi ya, sambil dibuat contohnya mungkin ya, kalau memang misalkan masih bingung, mudah-mudahan tidak bingung ya. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu tata bahasa tentang damyon.
Apa itu damyeon? Jadi damyeon atau nyeondamyeon atau iramyeon, jadi mengasumsikan suatu kenyataan, menunjukkan adanya situasi seperti itu atau tindakan yang dilakukan pada kondisi tersebut. Jadi damyeon ini sama dengan myeon. Damyeon sama dengan myeon, tapi tingkat keterwujudannya itu sedikit rendah, ya. Kita lihat saja. Hyongyongsa berarti kata sifat, cakhadamyeon, oryoptam jadi oryoptamyeon. Jadi dalam kondisi dia kata sifat, baik ada pacim, tidak ada pacim, maka tinggal tambahkan damyeon. Berikutnya ada dongsa tambahkan nyeondamyeon. Untuk pacim X tidak ada pacim, ondamyeon, kemudian mokta 먹는다면. 명사nya contohnya buja menjadi bujaramyeon, banghak ramyeon. Baik ya, jadi untuk 명사nya pakai ramyeon ya, bukan damyeon. Contoh pertama, 내가 돈이 많다면 어려운 사람들을 도와주겠어요. 내가 돈이 많다면. Nah, di sini apa? Ya, kalau saya banyak uang, saya akan membantu orang-orang yang kesulitan. Ketika munculnya damyeon, maka dalam kondisi ini mungkin dia juga sedang sulit, tapi dia memiliki keinginan untuk bisa membantu orang yang lain. Berikutnya, 만약 아르바이트를 못 구한다면 휴학해야 할지도 몰라요. 만약 아르바이트를 못 구한다면, jadi seandainya, seandainya 아르바이트를 못 구한다면, kalau saya tidak bisa menemukan part time gitu ya, mendapatkan part time, 휴학해야 할지도 몰라요. Saya tidak tahu apakah saya harus cuti sekolah. 휴학, cuti sekolah ya. Berikut yang terakhir, 만약에 내가 너라면 그 사람한테 좋아한다고 고백할 거야. 만약에 내가 너라면 그 사람한테 좋아한다고 고백할 거야. 만약에 seandainya itu kan 내가 너라면 kalau gue jadi lo gitu ya. Kalau seandainya kalau saya jadi kamu gitu ya, 너라면 그 사람한테 좋아한다고 고백할 거야. Saya kan 고백하다 ini apa ya? Kobek kan saya lupa. Kalau orang pacaran PDKT ditembak gitu kan, itu kobek ya. Kalau saya lupa bahasa Indonesianya. Habis minum kopi mungkin. Ke 사람한테 좋아한다고 고백할 거예요. Ya, saya akan berbicara jujur gitu ya, atau ya berbicara jujur aja deh. Pokoknya ekspresinya itu nanti saya cari pilihan katanya, saya lupa. Kobek hal koya, jadi saya akan mengungkapkan isi hati saya kalau saya suka kepada orang itu. Kalau saya jadi kamu, ya kan? Nega noramyeon. Bisa nggak posisi saya berubah jadi kamu? Kan nggak bisa. Atau posisi dia tiba-tiba pacarnya itu suka sama saya gitu. Kan nggak juga kan? Nah, jadi ini kondisinya memang sedikit sulit untuk diwujudkan. Maka contohnya ya kalau kita berubah kan nggak mungkin kan? Iya. Oke, jadi damyeon hampir sama dengan myeon, tapi memang kondisinya sulit untuk diwujudkan. Berat. Contoh berikutnya ada 과거의 일을 가정할 때에는 at. Jadi kalau untuk mengasumsikan dalam kondisi lampau maka menggunakan attamyeon atau attamyeon. 여행 갔을 때 날씨가 나빴다면 재밌게 놀지 못했을 거예요. 여행 갔을 때, jadi pada saat ujian, pada saat liburan, 날씨가 나빴다면 kalau cuacanya buruk, 재밌게 놀지 못했을 거예요. Mungkin tidak bisa bermain dengan menarik kalau cuacanya buruk pada saat liburan. Berarti liburannya bagus atau tidak? Bagus gitu kan? Bagus. Jadi dia bisa bermain dengan nyaman. Berikutnya 만일 그때 그 여자랑 결혼했다면 지금쯤 아이가 초등학생이었을 텐데. 만일 seandainya 그때 그 여자랑 결혼했다면, kalau saya menikah dengan wanita itu ya. Saat itu saya menikah dengan wanita itu, 지금쯤 sekarang ini Aiga, mungkin anak saya sudah 초등학생이었을 텐데, anaknya sudah siswa SD. Kalau menikah dengan orang itu, ternyata tidak kan? Ya sudah menikah, kan tidak mungkin. Nah, jadi ketika menggunakan nyeondamyeon, maka maknanya seperti tidak mungkin untuk dapat diwujudkan. Oke, baik. Terakhir untuk tata bahasa yang berikutnya ada muosiden dalam kurung ji atau musen naon iden ji ya. Jadi apa itu tata bahasa ini? Jadi digunakan saat menunjukkan bahwa tidak ada masalah walaupun memilih satu di antara yang lainnya. Jadi
Dari beberapa jenis pilihan, meskipun pilih satu tidak ada masalah, ya. Meskipun diambil satu tidak ada masalah. Kita lihat contohnya, 명사, 언제 menjadi 언제든지, 무슨 일이든지 karena ada 받침 ilnya, ya. Baik, kita contoh pertama. 출근 시간에는 maksudnya pada jam berangkat kerja. 어디든지 차가 막혀요. Pada saat jam berangkat kerja, 어디든지 di mana saja kendaraan itu ramai, padat, maksudnya macet, ya. 어디든지 maka bukan hanya di daerah sini, tapi di daerah sana, daerah satunya lagi, daerah A, daerah B, daerah C, daerah D, dan seterusnya, itu pasti macet pada saat jam berangkat kantor. Berikutnya, 신입사원 스드 마리코입니다. Jadi saya adalah Mariko, karyawan baru, ya. Saya 스드 마리코, karyawan baru. 무슨 일이든지 시켜주십시오, ya. 무슨 일이든지 시켜주십시오. Tolong perintahkan saja. Hal apa saja. 무슨 일이든지. Hal apa saja. Tolong suruh. Tolong suruh hal apa saja. 무슨 일이든지 시켜주십시오. Jadi nanti kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, fotokopi, biarkan kopi. Ya, kopilah gitu kan. Jadi munculnya itu, ya. Baik, berikutnya 이 편의점은 maksudnya 이 편의점 itu seperti apa ya? Supermarket 24 jam, ya. 이 편의점은 24시간 문을 열어서 언제든지 물건을 살 수 있어요. Jadi convenience store ini itu buka selama 24 jam. Jadi bisa membeli barang kapan saja. 언제든지 살 수 있어요. Berarti tidak ada pilihan kan, misalkan kemarin atau hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu, tapi setiap hari itu 24 jam, jadi 언제든지 kapan saja atau kapanpun bisa membeli barang. Berikutnya, 저는 무엇이든지 다 잘 먹으니까 다니 씨가 먹고 싶은 걸로 먹어요. 저는 무엇이든지 잘 먹으니까. Jadi kalau saya itu 무엇이든지, apa saja dacal 먹으니까, apa saja. Maka ketika ada pilihan makanan pedas, makanan tidak pedas, makanan asin, makanan manis, dan seterusnya, dia tidak ada pilihan, semuanya mau, bisa, maka diekspresikan 무엇이든지 잘 먹으니까 다니 씨가 먹고 싶은 걸로 먹어요. Jadi karena saya makan apa saja, gitu ya, apa saja, Dani makan yang kamu mau makan. 먹고 싶은 걸로 먹어요. berikutnya, 우리 어머니는 요리하는 걸 좋아해서 무슨 음식 berarti makanan apa saja. 잘하세요. Ibu saya itu suka masak, ya. Jadi dia pintar atau beliau pintar membuat makanan apa saja. Terakhir, 회사 일이 너무 바쁘면 언제든지 와도 괜찮아요. 회사 일이 너무 바쁘면, jadi kalau pekerjaan kantornya sangat sibuk, 언제든지 kapan saja, 와도 괜찮아요. Ya, jadi ketika muncul denji berarti dari beberapa pilihan, meskipun kita pilih satu itu tidak mengubah banyak hal. Baik, terakhir 무엇이든지 왜 언제든지 어디든지 누구든지 얼마든지 어디에서든지 라고 사용하세요. Jadi sering 무엇이든지 tadi, ya, di luar tadi kecuali 무엇이든지 ini ternyata kita bisa menggunakan apa? 어디에서든지. 어디에서든지 di mana saja berarti kan? 어디에서든지 얼마든지, 누구든지 berarti siapa saja, siapapun, 어디든지 dimanapun, 언제든지 kapan saja, kapanpun. Berikutnya contoh yang terakhir, 이 책은 어디에서든지 살 수 있어요. Maksudnya apa? Buku ini kita bisa beli di mana saja. Tidak hanya di dalam luar kota, tapi di mana saja ada, di desa juga ada. Yang terakhir, 궁금한 게 있으면 언제든지 연락하세요. Ya, silakan hubungi saja. Silakan hubungi kapan saja kalau ada yang yang ada di gungem, ada yang dibingungkan, ada yang menjadi pikiran gungem, ya. Saya jadi lupa bahasa Indonesia. Ya, jadi gungem ada itu, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin banyak kekurangan dalam penjelasan, semoga bisa dipahami. Silakan jika ada pertanyaan sampaikan melalui WA atau web kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu terakhir, minggu depan untuk minggu ke-14, ya. Nanti setelah itu kita akan review. Terima kasih. Sampai jumpa. 감사합니다.